Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Bina Tani. Masih di pembahasan dunia pertanian. Semoga teman-teman semuanya di hari ini diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan diberi kesuksesan dalam dunia pertanian. Oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini saya akan mereview tanaman cabai yang aduh gimana ya teman-teman. Ini juga dibilang korban dari YouTube ya teman-teman, termasuk korban dari YouTube. Tidak tahu bagaimana ngerawatnya, tapi lihat YouTube yang videonya tanamannya bagus langsung menanam, hasilnya seperti ini teman-teman. Saya juga mau ketahuan tapi takut dosa. Jadi coba teman-teman kalau lihat, waduh jan berapa rian tenan ya. Ini dulunya teman-teman, itu kan pas harga cabai melonjak tinggi itu kan, itu orangnya lihat-lihat di YouTube ada tanaman yang bagus dan perawatnya itu simpel. Nah mungkin harapannya itu ada harga pas panen juga tanamannya bagus dengan perawatan yang simpel, tapi kenyataannya seperti ini teman-teman. Buat edukasi semuanya ya, jangan hanya melihat video YouTube saja, tapi kita harus cermati, kita pahami tanaman kita sendiri. Jangan asal-asal niru jadinya seperti ini. Ini dulu ya teman-teman, orangnya itu berkata sama saya, jadi gini, ternyata menanam cabai itu mudah ya, katanya gitu. Tapi hingga prakteknya seperti ini teman-teman. Prakteknya seperti ini. Aduh, ini belum panen sama sekali. Belum panen sama sekali. Ini termasuk korban-korban YouTube. Ini kan dulunya tanaman kebun jambu ya teman-teman. Tapi harganya itu kan pas bulan apa itu ya, Februari kemarin ya. Februari kemarin kan harganya masih bagus ya. Itu harapannya mungkin seperti itu, naungannya tidak dipotong ya. Ya seperti inilah teman-teman, menanam cabai tanpa landasan, hanya landasan di YouTube tapi tidak melihat lahannya sendiri. Ya mungkin di YouTube yang ditonton itu memang bagus, perawatannya bagus karena orangnya tahu suhu yang ada di sana bagaimana, lahannya yang di sana bagaimana, yang dirawat juga bagaimana. Mungkin dia paham, jadi tanamannya bagus. Nah kalau pemula hanya melihat tapi tidak pernah menanam cabai, tidak tahu karakter lahannya yang mau tanami, ya akibatnya fatal. Modal sudah kita keluarkan lah, terus kalau tanamannya gini itu modal mau kembali gimana kalau harganya masih seperti ini ya. Duh, ini belum peti teman-teman, itu masih segitu. Duh, ini hanya memberikan edukasi kepada teman-teman, hanya di sini jangan berpatok kepada YouTube ataupun gimana, tapi YouTube itu hanya menambah inspirasi kita, menambah ilmu kita, hanya menambah wawasan kita bagaimana pola perawatannya gimana, tapi kita harus paham tanaman kita sendiri, lahan kita sendiri itu terutama. Kan ada yang pakai pupuk dasar, kan ada yang pakai pupuk susulan. Ini nggak pakai dasar, nggak pakai pupuk dasar ya teman-teman, hanya pakai pupuk susulan, tapi ternyata faktanya seperti ini.
Ya bolehlah, banyak yang bagus pakai pupuk susulan itu, banyak yang bagus, tapi kan tahu karakter tanamannya gimana, karakter tanahnya gimana. Terus nggak telat dalam aplikasi pupuk penyusulan, itu nggak telat, itu pasti bagus, insya Allah, insya Allah bagus. Tapi kalau nggak pakai pupuk dasar, pakai pupuk susulan, telat juga, waduh itu ya. Ini seperti ini ya, jadi gimana modal mau kembali kalau tanaman seperti ini sudah makan waktu, panennya sedikit. Iya, kalau harga itu baik. Kalau seperti ini harganya semakin tidak membaik, ini kan sangat, ya pokoknya buat pengalaman kita semua ya teman-teman. Jangan hanya melihat patokan di YouTube, tapi terutama kita harus belajar dalam budidaya cabai, kendalanya apa saja kita perhatikan, terus membuat kita tambah ilmu. Untuk tontonan di YouTube itu hanya menambah keilmuan kita, hanya di situ menambah wawasan kita, tapi yang paling pokok, lihatlah karakter dari tanah teman-teman itu sendiri, dan bagaimana dari suhu yang ada di lokasi teman-teman semua. Itu terutama ya. Di sini saya juga tidak menyalahkan menonton YouTube-nya, itu enggak, ini yang salah itu orangnya yang salah. Hanya melihat di YouTube begitu bagusnya, tapi dia praktekkan di lahannya sendiri seperti ini teman-teman. Mungkin yang ditonton nggak ada naungan seperti ini, dan pola tanamnya juga nggak serapat ini ya, nggak serapat ini tanamannya. Ini tumpang sari, tapi nggak ada pupuk dasar di dalam, pupuk susulan telat ya, fatal jadinya. Mau bagaimana lagi ya. Tuh ya, pokoknya buat edukasi semua teman-teman, baik kita menonton video YouTube itu sangat baik, tapi kita harus memahami lahan-lahan kita, karakter lahan kita yang mau ditanami. Soalnya beda lahan itu beda teman-teman, pasti beda. Yang tahu karakter lahan ya kita sendiri yang mau merawat. Tuh semuanya seperti itu teman-teman. Tuh ya, gimana lagi, ini tumpang sari. Ada tembakau, ada cabai sayur, ada cabai putih, tapi seperti ini teman-teman ya. Ini telat ini. Dulu orangnya itu kalau menanam cabai itu mudah ya ternyata, karena hanya melihat di HP, nggak langsung praktek di lapangan. Tapi praktek di lapangan kenyataannya seperti ini ya, itu semuanya seperti ini. Jadi buat teman-teman semuanya, ini hanya buat edukasi untuk kita semua. Yang penting kita belajar itu ya, dimanapun kita belajar nggak apa-apa, tapi kita ambil yang cocok di lahan kita yang mau kita tanami. Itu yang terutama. Jangan asal-asalan dalam budidaya cabai. Ini kos biaya yang sudah keluar ya, mungkin sangat-sangat sedikit ini untuk kembali modalnya, itu harapannya sangat sedikit kalau harga masih seperti ini. Oke teman-teman semuanya, pokoknya di sini saya juga masih belajar. Cuma ini video ini untuk mengedukasi kita semua. YouTube itu semuanya bagus ya teman-teman. Tapi kita boleh nonton, tapi kita harus paham lahan kita sendiri. Pokoknya itu ya. Jangan melihat dari videonya saja, tapi lihatlah
karakter tanah kita itu terutama. Saya bukannya menyalahkan video-video yang dia tonton, itu bukan. Mungkin video yang dia tonton itu malah justru bagus karena dia tahu bagaimana perawatannya, karakter cabenya bagaimana, terus suhunya bagaimana, pupuk dasar bagaimana, susulan mau pakai pupuk susulannya itu berapa hari. Mungkin channel yang dia tonton itu paham, jadi ada harapan kalau ya memang kalau bagus ya sudah jelas itu, karena sudah tahu ilmunya lah intinya ya. Ya pokoknya cukup sekian buat teman-teman semuanya. Ini hanya cuma buat edukasi teman-teman semuanya yang khususnya untuk petani cabai pemula. Petani cabai pemula, buat edukasi. Saya juga pemula juga, ini juga buat pengalaman saya sendiri. Karena saya juga kerap sekali nonton video di YouTube itu sering sekali. Tapi kan ya kita harus ambil yang cocok di lahan kita. Ya pokoknya ini hanya edukasi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya buat saya sendiri, untuk agar lebih cerdas dalam penanaman cabai, terutama kita pahami karakter kita sendiri, karakter dari tanah kita sendiri. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.